Sesuai dengan yang Bapak jelaskan nih ya mengenai materi Fundamental of Design atau dasar desain. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengetes nih bagaimana sejauh mana pemahaman kalian ya sesuai dengan materi yang telah Bapak sampaikan. Nah, sebelum itu Bapak ingin ngasih tahu nih pengalaman Bapak dulu saat masih baik dari SMK hingga saat ini. Nah, cek, ada suara? Ada. Oh, ya. Tadi dari mana ya terakhir ya? Oh iya, siap, siap, siap. Makasih ya Nathan. Nah, oke. Eh, tadi kan sebelumnya Bapak menyebutkan nih pengalaman Bapak saat dulu ya masih SMK, masih sekolah. Nah, Bapak itu dulu kebingungan saat ada penugasan untuk menghasilkan produk-produk desain grafis. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, buat apa sih kita belajar mengenai unsur-unsur dasar desain ini? Nah, justru yang kita sepelekan nih dasar-dasar desain ini justru sangat bermanfaat gitu. Bapak yang dulunya kebingungan saat ingin mengkonsep suatu produk desain grafis itu, ya tinggal melihat apa aja sih yang menjadi suatu dasar dari desain itu sendiri. Ya tinggal kita masuk-masukin nih elemen-elemen yang ada terdapat pada unsur dasar desain seperti garis, bentuk, wujud, tekstur, serta keseimbangan. Nah, dijamin dengan kita menerapkan eh, elemen-elemen tersebut, maka desain kita akan hidup. Nah, kita pun jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu kan, harus kira-kira elemen apa sih yang cocok untuk desain kita gitu kan, nggak asal-asal masuk-masukin gitu kan, ini ada terstruktur semuanya ya sesuai dari dasar desain. Oke, setelah tadi kita membahas nih mengenai pengalaman Bapak nih terhadap bagaimana sih kita membuat suatu produk desain. Nah, selanjutnya kira-kira nih kita bentar ya Bapak share dulu. Nah, di sini Bapak mempresentasikan terlihat nggak screen yang Bapak bagikan? Kira-kira nih menurut kalian dengan Bapak share screen ini kira-kira kita mau ngapain nih? Nah, benar banget tandanya. Berarti kita dari tadi kita belum belajar kalau gitu ya. Tentu pasti mau belajar. Nah, tapi betul juga sih kalau tanda kita ini di sini mau belajar. Nah, kebetulan karena Bapak men-share screen poster ini, berarti kita akan mempelajari mengenai topik dari dasar desain. Nah, sesuai yang Bapak tampilkan nih, berarti teman-teman di sini udah jelas dong di situ ada tulisan mengamati poster. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan penugasan nih pada kalian untuk mengetes bagaimana pemahaman kalian mengenai topik pembahasan dari dasar desain. Nah, sebelumnya nih Bapak ingin tanya dulu nih, kira-kira dari hasil pengamatan kalian ini, kira-kira unsur apa aja sih yang ada terdapat pada poster ini? Ayo, siapa yang mau jawab? Kira-kira aja pengamatan kalian. Saya Pak. Oke, Rani silakan. Rani pertama, silakan. Kalau dari pengamatan saya itu ada unsur garis, unsur bentuk, unsur wujud atau rupa, sama unsur keseimbangan, Pak. Ya, bagus Rani ya. Tadi sudah bisa menyebutkan unsur-unsur yang ada pada poster ini ya, yakni ada unsur garis, unsur bentuk, unsur wujud atau rupa, serta unsur keseimbangan. Nah, bagus ya Rani sudah bisa menyebutkan unsur-unsur ini ya, melalui pengamatan sekilas. Seperti Rani sudah paham dengan materi tadi ya, jadi sudah masuk menyerap gitu materi tadi ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada yang lain nih, kira-kira ada nggak sih yang bisa menyebutkan atau menjelaskan secara rinci mengenai unsur-unsur yang terdapat pada poster ini? Oke, siapa kira-kira yang mau menjelaskan secara detail nih kira-kira unsur yang ada pada poster ini?
Oke, silahkan Tantan bergabung kembali. Silahkan. Oke, Tantan sudah bisa menyebutkan tadi ya dari unsur garis, betul Tantan? Ya. Nah, dari unsur garis ini Tantan tadi menyebutkan bahwa ada kesan dinamis di dalamnya hingga menimbulkan suatu suasana yang dinamis. Betul sekali Tantan ya, sudah bisa menyebutkan serta menjelaskan unsur-unsur yang garis tentunya yang ada pada poster ini. Oke, selanjutnya kira-kira ada lagi nggak yang ingin menjelaskan atau mengemukakan hasil pengamatannya pada poster ini? Silakan. Saya juga mau menjawab, Pak. Oke, silakan Taufik, silakan. Jadi unsur rupa pada poster ini itu terletak pada ornamen. Kamu ke itu nggak? Ke Sebentar, kafe Pak. juga. Tiara, halo, halo, Tiara. Iya Pak. Tiara, kok kamu tadi menginterupsi Taufik? Kamu mau menyampaikan sesuatu? Enggak Pak, maaf tadi itu kepencet ininya. Oke, kalau begitu ya, karena tadi kamu sudah menginterupsi Taufik ya, kasih ya Taufik tadi kita sampaikan isi hati ya. Nah sekarang kamu coba ya, Bapak tanya ya, kira-kira apa hasil pengamatan kamu pada poster ini? Coba. Tunggu Pak. Pada poster ini Pak. Ya, iya, poster ini. Ya. Silakan. Ya. Jadi menurut saya Pak terletak pada ilustrasi rak buku di pojok itu, di pojok kanan, terus meja kerja di pojok kiri, terus ada ornamen-ornamen yang menghiasi di sekitarnya gitu Pak. Bagus, Tiara ya sudah bisa menyebutkan ya unsur bentuk ya pada poster ini ya. Tadi sesuai yang Tiara sebutkan, unsur bentuk pada pose ini bisa ditujukan pada ornamen rak dan meja, di mana hanya dengan bentuk sederhana saja, sang pembuat bisa mengkomunikasikan bahwa dia yang dimaksud oleh dia ini bukan objek yang dia buat itu. Nah, bagusnya Tiara sudah bisa menunjukkan, tetapi Tiara coba lain kali harus ini ya, lebih serius lagi ya, dan jangan sampai tadi ada insiden ya, ke pencet gitu kan, nantinya kan mengganggu pada konsentrasi baik dari Tiara sendiri ataupun konsentrasi teman-temannya yang lain. Oke, harus bisa bertanggung jawab pada diri sendiri atau orang lain. Oke Tiara, jangan diulangi lagi ya. Ya Pak, maaf Pak. Ya, bagus Tiara. Oke, selanjutnya tadi topik ya, tadi terinstruksi oleh Tiara ya. Oke, silakan topik yang ingin menyampaikan unek-uneknya, dipersilahkan. Boleh Pak, jadi tadi tuh unsur rupa pada poster ini terletak pada ornamen buku dan textbooknya, di mana ada penambahan unsur panjang, lebar, dan tinggi, serta highlight dan shadow sehingga memberikan kesan realisme dan kedalaman. Oke ya, tadi topik sempat terputus ya, tapi inti dari yang apa yang disampaikan topik bisa terdengar ya. Tadi topik juga menjelaskan ya mengenai unsur rupa ya dalam poster ini, yakni terletak pada buku dan textbook, di mana dalam ornamen tersebut ditambahkan unsur panjang, lebar, dan tinggi sehingga menciptakan elemen kedalaman di dalamnya serta memunculkan kesan realisme pada ornamen tersebut. Oke, bagus ya topik sudah bisa menjelaskan unsur tadi itu unsur rupa ya pada poster ini. Oke, yang terakhir ada satu lagi nih unsur yang belum disebutkan atau bukan disebutkan ya, dijelaskan secara rinci, yakni adalah unsur keseimbangan. Nah, kira-kira dari teman-teman sekalian ada nggak nih yang ingin mencoba menjawab menjelaskan secara rinci dari unsur keseimbangan ini? Ayo, siapa kira-kira? Saya mau nyoba lagi Pak.
Oh ya, boleh Rani. Semangat sekali Rani. Terus silakan. Ya, menurut saya unsur keseimbangan pada poster ini ditunjukkan pada penempatan objek yang seimbang antara kiri dan kanan. Contohnya itu ada ilustrasi pada pojok bawah kanan dan kiri poster, sehingga perhatian pada poster tidak berfokus pada satu sisi saja, Pak. Mungkin itu, Pak. Bagus sekali ya, tadi Rani sudah bisa menjelaskan gitu ya secara panjang lebar mengenai unsur keseimbangan pada poster ini ya. Selain tadi Rani katakan sebelumnya bahwa unsur pada poster ini ditujukan kepada penempalan objek yang seimbang antara kiri dan kanan. Contohnya ada pada ilustrasi yang di pojok kanan. Nah, pojok kanan bawah dan kiri poster, sehingga perhatian pada poster itu tidak hanya berfokus pada satu sisi saja, jadi semua bagian pada poster itu terisi. Nah, bagus ya Rani sudah bisa menyampaikan unsur dari keseimbangan pada poster ini. Oke, karena tadi teman-teman sudah bisa menjawab ya sesuai dari pengamatan pada poster ini, Bapak bisa menyimpulkan bahwa teman-teman ini sudah bisa memahami ya, serta bisa langsung menerapkan apa yang tadi Bapak telah sampaikan ya, mengenai unsur-unsur dari desain grafis ini, contohnya pada poster ini. Nah, dengan hasil pengamatan ini juga Bapak bisa memberikan suatu penilaian kepada teman-teman bahwa teman itu terbukti paham pada topik pembahasan kali ini mengenai dasar desain. Oke, tepuk tangan untuk kita semua karena telah bisa melewati hari ini dengan lancar.